Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun saudara menyaksikan tayangan video ini. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar bagaimana men-set up buku nilai di laman kuliah kita yang menggunakan di laman sepada mata kuliah kita yang menggunakan LMS Moodle. Buku nilai penting bagi kita, perlu kita set up untuk membantu kita mengotomatisasi semua penilaian yang kita lakukan di dalam kelas tersebut. Mari kita sama-sama mulai. Jadi umumnya penilaian untuk secara umum adalah seperti ini, khususnya untuk mata kuliah yang tidak memiliki praktikum. Jadi komponen penilaiannya ada tugas, bobotnya misalnya 20%, ada komponen ujian tengah semester atau UTS, bobotnya misalnya 35%, dan komponen penilaian ujian akhir semester atau UAS, bobotnya misalnya 45%. Nah, bobot-bobot tugas ini yang akan kita, bobot-bobot komponen penilaian ini yang akan kita set up ke dalam buku nilai kita di laman sepada yang menggunakan LMS Moodle. Misalnya kondisi kelas kita di sepada adalah seperti ini, ya. Kita ada pertemuan 1 dan pertemuan 2, masing-masing ada kuis dan tugasnya di setiap pertemuan tersebut. Kemudian di pertemuan 3 ada UTS, kemudian selanjutnya di pertemuan 4 dan 5 masing-masing juga ada kuis dan tugasnya, dan di pertemuan ke-6 ada UAS. Selain itu ada juga kehadiran yang rencananya akan kita masukkan sebagai salah satu komponen di dalam penilaian kita. Nah, karena di kelas kita tadi kita atur ada komponen penilaian kuis dan tugas, dan juga kita akan memasukkan kehadiran sebagai salah satu poin penilaian, maka kita atur kembali distribusi dari penilaian, dari komponen penilaian ini untuk kita masukkan nanti ke dalam buku nilai kita di laman sepada. Jadi di sini saya kasih contoh, misalnya saya ambil rata-rata tugas, poinnya bobotnya 10%, kemudian rata-rata kuis juga 10%, UTS menjadi 30%, UAS menjadi 40%, dan kehadiran dikasih bobot 10%. Nah, sekarang mari kita mengatur, men-setup komponen penilaian ini ke dalam buku nilai. Caranya bagaimana? Seperti biasa kita aktifkan dulu mode ubah. Ya, setelah aktif kita ke bagian yang ini, yang gear. Kemudian kita pilih menu grade setup, gradebook setup. Ya, tampilannya seperti ini ya. Kelihatan di sini ada daftar hadir, kemudian UTS, UAS, kuis, dan tugas sesuai dengan yang kita setting, yang kita isikan di kelas kita tadi. Nah, kita akan mengatur komponen UTS, kuis, UAS, tugas, dan daftar hadir ini ke dalam kelas pada, ke dalam buku nilai kita di kelas pada, dengan memperhatikan komponen penilaian yang kita sudah buat tadi, ya. Itu ada tugas, kuis, UTS, UAS, dan kehadiran dengan bobot masing-masing, ya, seperti yang digambar ini. Kemudian cara membuatnya, kita membuat dalam sebagai kategori, ya. Kita tekan ini, add kategori. Kemudian yang pertama kita buat dulu kategori tugas. Kemudian aggregation-nya kita pilih
mean of grades, karena kita akan mengambil rata-rata, nilai rata-rata dari tugas peserta ya, karena tadi ada beberapa tugas, maka untuk nilai tugas ini poinnya kita ambil dari rata-rata. Nah, tadi kita setting ini bobotnya 10%. Jadi di bagian maksimum grade ini kita isi 10 ya. Kemudian kita bisa save. Ya, sudah ada di sini kategori tugas. Selanjutnya kita bikin kategori yang berikutnya, yaitu kategori quiz. Kita juga ambil mean of grades-nya, rata-ratanya. Kemudian kita bisa atur di kategori total. Tadi quiz ini kita beri bobot juga sebesar 10% ya. Di maksimum grade kita isi 10, kemudian kita save. Sudah ada kategori quiz, kita tambahkan kategori berikutnya, yaitu UTS ya. UTS kita natural saja karena dia cuma satu kali. Kemudian kita isikan kita aktif ya. UTS kita aggregasinya kita mean of grades, kita isikan di sini 30% bobotnya. Kemudian kita save. Kemudian kategori berikutnya yang harus kita buat adalah kategori UAS, aggregation mean of grade. Kategorinya kita tadi tetapkan bobotnya 40%. Kita save. Kemudian yang terakhir kita membuat kategori untuk kehadiran. Kita pilih mean of grades, bobotnya kehadiran tadi adalah 10%. Kita save. Nah, sekarang sudah ada 5 kategori yang kita buat, yaitu tugas, kuis, UTS, UAS, dan kehadiran. Selanjutnya kita akan memasukkan masing-masing komponen ini, komponen penilaian ini ke dalam kategori-kategori yang sudah kita buat tadi ya. Jadi misalnya untuk cara memasukkannya adalah seperti ini. Untuk tugas 1 ya, kita tekan, ada yang tanda panah ini, kita tekan di sini. Kemudian kita masukkan di bawah kategori tugas. Kita tekan di sini yang kotak ini. Kita pindahkan ke sini. Oke. Kita lihat bahwa tugas 1 sudah pindah di bawah kategori tugas ya. Nah, demikian juga dengan tugas 2. Caranya kita tekan panah yang di sebelahnya, sebelah kirinya. Kemudian kita pindahkan juga di bawah kategori tugas. Ya, tugas itu di bawah kategori tugas di sini. Atau kalau kita mau cara yang lebih cepat, di bagian sebelah kanan untuk misalnya tugas 3 ini ada kotak kecil, kita centang. Juga ada tugas 4, kotak kecil ini kita centang. Artinya tugas 3 dan tugas 4 sudah terpilih. Kemudian kita gulung ke bawah, ada kotak pindahkan item yang dipilih ke bawah sini. Jadi karena itu tugas, kita pindahkan ke kategori tugas seperti ini. Tekan. Nah,
Jadi sudah pindah tugas 1, 2, 3, dan 4 di bawah kategori tugas ya. Dengan cara yang sama kita bisa lakukan hal tersebut untuk kuis. Kita pilih semua kuis 1 sampai 4. Kemudian di kotak sini kita pilih kategori kuis. Kemudian dengan cara yang sama kita pindahkan UTS. Ya, kita pindahkan UTS ke kategori UTS. UAS ke kategori UAS. Dan daftar hadir ke kategori kehadiran. Ya baik, jadi sekarang semua komponen penilaian sudah masuk ke kategori yang telah kita tetapkan tadi ya. Di tugas dengan bobot 10%, semua tugas 1 sampai 4. Di kuis dengan bobot juga 10%, semua kuis 1 sampai 4. UTS bobot 30%, UAS bobotnya 40%, dan kehadiran bobotnya 10%. Jadi total ini 100% ya. Baik, setelah itu sudah selesai di bagian setup untuk tugas ini. Sekarang kita lihat di bagian scalesnya. Ya, di bagian skala ini kita bisa skip, tidak ada yang perlu kita edit di bagian sini. Selanjutnya di bagian letters. Nah, ini adalah nilai ABC dan seterusnya untuk poin atau skor yang didapat oleh setiap peserta ujian ya, atau setiap peserta mata kuliah ini ya. Nah, untuk mengeditnya misalnya untuk yang maksudnya ini yang kalau yang dapat A yang 93 sampai 100, 90 sampai 92,99 dapat A minus dan seterusnya. Kalau misalnya ini kita mau edit, maka kita tekan edit. Kemudian kita centang override site default, karena kalau kita mau edit langsung ini tidak aktif ya. Kita tekan centang ini override site default. Kemudian kita ganti dengan nilai yang kita inginkan ya. Kalau sudah, kita tekan save. Kalau ada yang kita lakukan editing di bagian sini. Di bagian import kita lihat, ini kalau kita mau punya nilai dari luar ya, dari komputer kita, dari punya file nilai di komputer kita yang kita akan unggah ke laman ke buku nilai di laman Spada kita ini ya. Sedangkan ekspor adalah kalau kita ingin mendownload nilai-nilai untuk setiap komponen penilaian yang ada di kelas Spada kita. Kalau kita lihat penilaian untuk mata kuliah ini, kita tekan view, maka seperti inilah penilaiannya. Misalnya ini ya. Nah, ini bisa kita gulung ke sebelah. Jadi tugas total itu nanti akan dinilai, kemudian untuk setiap kuis nanti ada di akumulasi di kuis, kemudian UTS, UAS, kehadiran, dan nilai total dari setiap peserta. Demikian tutorial kali ini, semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.